Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan kembali menayangkan radio Supermit swasta yang ada di Jakarta Selatan untuk Anda semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama radio swasta Supermit yang ada di Jakarta Selatan dipandu oleh saudara Bung Jepri. Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat para penggemar di seluruh entero Indonesia maupun di luar negeri sana. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seperti biasanya, saya pribadi pembawa acara malam Jumat, yaitu Bung Jepri yang ada di studio, di mana studio Supermit swasta berada di Jakarta Selatan. Untuk seluruh para penggemar Indonesia maupun yang ada di luar negeri, harap bersabar menunggu. Atensi Anda memang banyak sekali. Kami sekali tayang bisa 3-4 orang yang ada karena mengingat adanya keterbatasan waktu yang diberikan kepada saya pribadi, sehingga saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan gabung yang kiranya hajatnya sama. Saya akan gabung jadi satu supaya Anda bisa cepat memberikan pencerahan dari saya. Mudah-mudahan Anda mendengarkan di mana Anda berada melalui channel YouTube Ayah Sadam. Apabila Anda yang masih ada di lingkup Jakarta Selatan masih bisa langsung mendengarkan di mana adanya radio seperti swasta yang ada. Dan pula seluruh para pendengar yang setia di mana saja Anda berada yang sudah masuk tayangan-tayangan, atensi Anda akan kami jabarkan satu persatu. Di sini saya akan membacakan yang pertama, saudari Hajah nih ya, seorang Hajah ya. Hajah Rukmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Selamat bertugas. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hajah Rukmini, Bung Jepri. Saya ada di Jakarta Selatan, tapi saat ini saya ada di Dubai. Mudah-mudahan Anda bersama krunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin bertanya, Bung Jepri. Saya kan dulu aktif di Rupiah. Memang dulu saya aktif di seputaran Jakarta Selatan. Selama saya di Dubai, saya kan saking sibuknya, bidangnya lain. Tapi tiba-tiba, entah kenapa, seakan-akan Allah memberikan satu petunjuk. Saya dibutuhkan saat itu karena ada beberapa orang yang kesurupan tetangga kantor saya. Akhirnya saya niat karena Allah, alhasil alhamdulillah saya bisa menangani hal itu. Padahal sudah lama amalan itu tidak saya amalkan. Lantas yang saya akan tanyakan adalah Bung Jepri, saya mengalami kendala. Itu pada saat saya dipanggil seseorang di rumah, suruh mengusir dedemit yang ada di salah satu rumah gedung orang sana di Dubai. Saya mengatakan sebetulnya saya merendah sama tuan rumah. Mohon maaf Pak, saya kan hanya orang biasa dari Indonesia yang punya banyak kekurangan. Lantas beliau mengatakan, jangan merendah. Saya percaya, saya yakin Anda bisa membantu saya. Akhirnya dengan satu niat, saya datang di mana adanya rumah gedung tersebut. Kebetulan rumah gedung tersebut, pada saat ada kejadian-kejadian yang aneh, mereka pindah di rumah satunya. Katakanlah mereka itu orang kaya ya. Karena saking takutnya mereka kayaknya merasa trauma. Akhirnya rumah itu ditinggalkan, hanya ditungguin beberapa orang penjaga yang tukang bersih-bersih seperti itu.
Pada saat saya menjalankan tugas pengusiran di belakang rumah gedung tersebut, kebetulan rumahnya kan di belakang kebunnya tuh benar-benar subur ya. Pohonnya besar-besar sekali, Bung Jepri. Bung Jepri, saat saya mendeteksi adanya hal-hal yang negatif, ternyata bukan di rumah tersebut. Tapi kebetulan yang diganggu tuan rumah memang di rumah. Ternyata ada di salah satu titik di belakang di mana ada pohon besar yang beliau miliki. Disitulah saya sempat berkelahi hingga sampai saya itu hampir terlempar. Memang energinya berat sekali, Bung Jepri. Mohon pencerahannya. Ayat-ayat suci Al-Quran apa yang buat menambah saya seperti itu, Bung Jepri? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas timotnya atensi saya. Semoga Bung Jepri tetap eksis dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Hajah yang ada di Dubai, yang dari Jakarta Selatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda sampai saat ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur Anda ternyata memang sudah digarisbawahi ya untuk melanjutkan amalan-amalan yang pernah Anda miliki, yaitu ruqyah. Tanpa disadari, sekalipun Anda di sana aktif di bidang perkantoran, ternyata di luar dugaan Anda sangat dibutuhkan di lingkup sana. Perlu Anda ketahui, saudari Hajah yang ada, mudah-mudahan saya yakin Anda memahami dan menguasai Al-Quran ya. Barangkali Anda kurang aktif mengamalkan hal itu yang pernah Anda pelajari, mohon Anda pelajari kembali. Jangan lupa, ada beberapa surat yang perlu Anda ketahui. Surat Ad-Jin ayat 1 sampai 5, mohon maaf, surat 1 sampai ayat. Maksud saya, surat Ad-Jin ayat 1 sampai 9, termasuk surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110, termasuk Anda perlu mempelajari kembali tentang masalah Yasin ya. Dasarnya surat Al-Fatihah diamalkan 10.000 kali dalam kurun waktu 1 minggu, harus selesai ya, 10.000 kali diamalkan. Yang kedua, pernahkah Anda mengamalkan surat Yasin sebanyak, kalau ukuran untuk ruqyah ya, itu kalau bisa sih 41 kali Anda baca saat itu juga, dari start awal sampai akhir harus selesai. Entah selesai sampai jam berapa, yang penting jangan pernah berhenti, harus selesai saat itu. Masing-masing tergantung kitanya. Kalau kita lancar insya Allah ya hitungan jam udah selesai ya. Ada kalanya orang mengamalkan 21 atau 20 kali itu dalam kurun waktu 2 jam. Itu yang orang ya katakanlah yang belum lancar membacanya. Tapi kalau yang sudah di luar kepala, saya rasa barangkali dalam waktu yang sama 2 jam sudah kelar. Itulah saudari Hajah yang ada di Dubai dari Indonesia, Jakarta Selatan. Harapan saya Anda maju lebih besar buat pertolongan orang banyak. Jangan lupa, pada saat Anda keluar dari rumah maupun pulang dari mana Anda berada setelah mengusir-ngusir, buka tutup, biasanya manusia suka lupa ya, supaya hal-hal demikian tidak mengikuti Anda sebagai pemagar Anda. Demikianlah saudari Hajah yang ada di Dubai, atas masukan-masukan dari saya, mudah-mudahan Anda puas dan memahami adanya. Saya akan melanjutkan kembali kepada saudara Hendrawan yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Selamat bertugas. Semoga Anda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Hendrawan dari Solo.
yang sedang kerja ada di Malaysia. Sudah 3 tahun saya belum kembali ke Jawa. Mungkin saya akhir tahun saya akan kembali. Insya Allah doakan saja Bung Jepri, saya bisa mampir di mana adanya Masjid Talim Ahlul Karim yang Anda berada di Jakarta Selatan. Nanti saya juga masih banyak perlu konsultasi yang sifatnya pribadi. Di sini saya akan melontarkan satu kalimat saja dari teman saya yang ada di Malaysia, orang Malaysia asli. Beliau mengatakan, bagaimana sih saya bisa menguasai hal-hal yang berhubungan dengan gaib? Katakanlah saya bisa membantu lingkup. Katakanlah kadang-kadang saya ada bertemu dengan penjahat-penjahat itu. Penjahat-penjahat itu bukan sekedar hanya penjahat saja, tapi rata-rata memiliki ilmu dijaya. Bahkan dia bisa menandingi kita. Pada saat itu saya pernah menyaksikan seseorang yang sedang diancam. Beliau hanya menggerakkan satu tangan, pada benda itu dilemparkan kepada orang yang dimaksud. Nah, di situ saya merasa kaget dibuatnya. Wah, hebat ya, penjahat aja punya kelebihan. Bagaimana caranya kita mengimbangi daripada kejahatan-kejahatan tersebut supaya kami bisa melebihi, mengungguli daripada mereka. Padahal mereka jahat, tapi punya kelebihan. Mohon pencerahannya, Bung Jeffrey. Terima kasih atas atensi saya yang dimuatnya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang ada di Malaysia sana, dari Solo ya. Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama temannya. Saudaraku yang ada di Malaysia, perlu Anda cermati bahwa musuh Anda memiliki ilmu. Namun kebetulan lawannya adalah orang punya lebih, tapi tugasnya hanya untuk kejahatan. Sebetulnya itu akan mudah. Kelemahan-kelemahan itu banyak. Kalau niat atas izin Allah, insya Allah, sehebat apapun ilmu orang tersebut, karena niatnya jahat, akan mudah dilumpuhkan. Bacalah saudaraku, suratul Fatihah pada saat ihdinas syiratal mustaqim, Anda menyebut dalam hati, ya Allah, atas izinmu ya Allah, lemahkan, lumpuhkan ilmu lawan saya yang jahat ya Allah, agar dia tidak berdaya di hadapan hamba. Lantas Anda melanjutkan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim apabila Anda dalam keadaan darurat. Tapi apabila Anda banyak kesempatan waktu membaca amalan-amalan, salah satu kuncian daripada ruqyah yaitu surat Al-Kahfi ayat 107. Anda bisa baca satu ayat, tidak harus semuanya, tapi kuncian daripada seorang ruqyah itu modal utama sebagai penguncian pertama, ayat 1 atau ayat 107 hingga 110 harus dimiliki. Kalau Anda mampu, semuanya itu dipelajari di luar kepala ya. Kalau memang Anda mampu pula, tolong Anda amalkan surat Al-Kahfi ayat 107 hingga sampai 110 sampai 113 kali Anda amalkan dalam kurun waktu malam itu juga. Ambillah malam Jumat, sekalipun Anda sibuk sesibuk apapun, Anda berusaha membagi waktu. Insya Allah itu sebagai dasar. Jadi nanti kalau Anda ada segala sesuatu hal yang pernah kejadian disaksikan oleh Anda, hal-hal seperti itu Anda harus tenang, yakin karena Allah. Segala sesuatu yang jahat, Allah akan melindungi Anda semuanya. Insya Allah, sehebat apapun kekuatan lawan, karena memang tujuannya jahat, Allah tidak akan pernah diam. Makanya Anda di saat itulah, Anda saat yang tepat, niat karena Allah, minta perlindungannya, lumpuhkan kekuatan lawan seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Saya rasa Anda memahami adanya yang saya jelaskan. Demikianlah saudara yang ada di Malaysia sana. Semoga Anda puas. Mudah-mudahan Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama kawan-kawan yang ada di sana di Malaysia. Demikianlah saudara-saudaraku,
Saudara pendengar yang berbahagia, waktu jadilah untuk mengakhiri acara tanya jawab seputar dunia lain. Insya Allah akan kembali lagi di hari yang sama dengan tanya jawab yang bervariasi seputar dunia lain. Akhirnya, saya pribadi sebagai pembantu pembawa acara radio swasta Supermit yang ada, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.